Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Vindi Aulia Wahyuning Tias, NIM 711818026 dari kelas 1A. Jadi hari ini aku bakalan ngebahas nih tentang decision making availability heuristic. Apa sih decision making availability heuristic? Sebelumnya aku mau ngasih contoh dulu ya. Sebelumnya, kalau misalkan kalian pernah merasa kalian mengambil keputusan dengan cara memikirkan sesuatu yang memang kalian tuh tahu sehari-hari gitu. Misalkan gini, ada yang bertanya nih misalkan, kalau misalkan di Cimahi itu sebenarnya lebih banyak warga lokal atau anak kos sih gitu. Nah, misalkan kalian tuh kayak memberikan contoh gitu. Ya lebih banyak anak kos lah, kan kos-kosan juga lebih banyak di sini gitu. Misalnya. Nah, itu tuh kalian tuh sedang mengambil keputusan dengan cara decision making availability heuristic. Sebelum aku jelasin dulu ya, decision making availability heuristic itu apa? Decision making availability heuristic itu adalah proses mental yang bergantung pada suatu contoh langsung ketika seseorang mengevaluasi topik, konsep, ataupun metode. Availability heuristic digunakan ketika seseorang memperkirakan frekuensi atau probabilitas dalam hal yang mudah untuk memikirkan contoh yang relevan. Nah, di sini maksud aku yang tadi itu, jadi ketika seseorang tuh memikirkan sesuatu yang mudah, kenapa dia harus berpikir ya lebih banyak lebih banyak warga lokal lah, kan mereka yang punya kos-kosannya. Cuman karena dia berpikir terlalu banyak kos-kosan di Cimahi, jadi dia berpikir tuh ya lebih banyak anak kos gitu untuk mencapai pemikiran yang relevan. Menurut dia mungkin itu relevan gitu karena memang sehari-hari dia melihat banyak banget anak kos kayak gitu teman-teman. Nah, di availability heuristic itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada recency and availability. Yang kedua ada familiarity and availability. Recency dan availability merupakan memori untuk suatu hal umumnya menurun seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, kita mengingat hal-hal yang lebih baru dan lebih akurat. Jadi di sini misalkan teman-teman tuh kayak lebih mengingat sesuatu, misalkan nih sekarang kan lagi musim corona ya. Misalkan nih teman-teman mengingat sesuatu, oh sekarang tuh korban corona tuh udah mencapai 2000 loh gitu kan. Nah, sedangkan teman-teman lebih mengingat itu dibanding teman-teman tuh mengingat kejadian-kejadian lain, misalkan kejadian tsunami kayak gitu-gitu yang udah lama. Nah, teman-teman tuh nggak akan tahu gitu, maksudnya nggak akan terlalu mengingat berapa sih jumlahnya dan kronologinya kayak gitu dibanding dengan sesuatu yang terjadi baru-baru ini. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, itu ada familiarity and availability. Familiarity and availability itu adalah jadi teman-teman itu membahas mengenai pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang lebih sering didengar dan lebih akrab. Nah, misalkan gini, teman-teman nih ada yang nanya misalkan, di Cimahi itu sebenarnya lebih banyak orang Bandung atau lebih banyak orang luar kota sih gitu kan. Nah, teman-teman misalkan jawabnya gini, ya lebih banyak orang luar kota lah gitu kan. Buktinya kos-kosan penuh gitu, banyak banget gitu kan. Nah, itu tuh teman-teman sedang mengambil keputusan availability heuristic menggunakan familiarity and availability teman-teman kayak gitu. Nah, kalau misalkan perbedaannya yang lebih terlihat kalau recency and availability itu lebih ke waktu. Jadi kalau misalkan waktunya yang lebih baru, teman-teman akan lebih mengingat. Kalau misalkan yang familiarity itu yang lebih sering teman-teman dengar atau teman-teman lihat. Jadi sesuatu yang familiar, yang sering banget nih ke teman-teman temui kayak gitu. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa aku jelasin. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.